mi gusta, arrivale. Mambo jambo mi gusta, arrivale. Mambo jambo mi gusta, arrivale. Mambo jambo mi gusta, arrivale. Kampung Melati bangkit. Wow, luar biasa. Wis, ada Mama Ati. Assalamualaikum Mama Ati. Ada Pak Budi, ada Kang Ujang, terus ada Ustadz Badru. Ada. Terus ada juga Kang Ana, Pak Ana, dan ada Pak RW tentunya. Dan di belakang ada jajaran-jajaran pengurus yang lainnya di sini komplit semua. Juga ada RT RW 02. Dan yang pasti yang kita cintai para warga RW 02. Wow. Ya, kita di sini sore-sore nih dalam rangka kumpul-kumpul, pengen ngobrol-ngobrol karena baru saja kita sudah lakukan pelantikan ya. Pelantikan Kelurahan Margasuka. Dan kita di sini bertempat di satu wilayah yang cukup luas dan kita juga bisa lihat tuh di belakang ada kantor RW 02 Kampung Melati Bangkit. Luar biasa. Kita pengen tahu ini sebetulnya ada apa ya? Setelah pelantikan, terus kita kemarin sempat merasakan ya, yang namanya manfaatnya ruangan juga di sini ya. Kita berkumpul bareng-bareng di sini, selalu setiap hari ada kumpul. Saya akan tanya langsung kepada Pak RW saja. Ya. Pak RW kemarin baru saja pelantikan nih. Betul. Ya, bagaimana ceritanya pelantikan kemarin Pak RW? Alhamdulillah meriah, serius, dan kita jelas dilantik dan sah jadi kepengurusan periode 2024-2029. Begitu, host. Pak RW kemarin sudah pelantikan ya? Sudah. Yang dihadiri oleh ada lurah, ya? Ada lurah, ada kasipem, ada kamtibmas. Alhamdulillah komplit yang menyaksikan, juga dari tokoh-tokoh masyarakat dari RW kita ada yang hadir. Juga struktur yang sudah saya bangun juga hadir juga. Dan kebetulan jadi berbarengan RT terpilih juga hari itu dilantik. Semangatnya mana RT? Mana Pak RT? RT juga kemarin pelantikan. Dari RT 1 sampai RT 6. Begitu, Bing. Terus kemarin juga sempat kita mendengar daripada lurah. Betul. Sedikit reaksi dan respon terhadap pergantian RW kedua. Yang pertama dari pemilihan waktu pemilihan. Betul. Bagaimana? Coba lurah kemarin Pak RW bisa cerita nggak? Lurah reaksinya bagaimana? Alhamdulillah reaksi Pak Lurah dan kelurahan bahwa kita sudah terdengar bahasa-bahasa positif dalam waktu sebelum pelantikan. Untuk itu begitu saya dengar bahagia sekali ya. Tiba-tiba Pak Lurah itu menyatakan bahwa kita dapat nilai 6. Nilai genap. Nah itu yang nilainya apa? 6 itu terlahirnya itu dari mana? Mungkin di antara warga kita itu ada yang melihat, sehingga mengabarkan ke kelurahan bahwa ini sebelum dilantik RW baru udah ada kegiatan membangun lapang lah, terus membangun kantor RW-nya, sehingga dengan kekompakannya warganya sendiri itu yang mengakibatkan nilai buat saya. Jadi sebetulnya bukan buat saya nilai, untuk itu warga. Untuk warga. Ya. Jadi lurah udah tahu bahwa RW 02 dengan adanya transisi pemilihan, warganya ternyata kompak. Kompak banget. Bahkan saya tidak menyuruh sama sekali. Saya lagi jalan-jalan ini dengan penasehat nih, jalan kaki pagi. Tiba-tiba ada salah satu foto di grup lagi pada kerja di sana, kerja bakti. Padahal saya tidak mengasihkan instruksi untuk mengerjakan lapangan ini. Tapi warganya sendiri langsung kerja. Itu hebat sekali kalau menurut saya. Ini harus kita tanyakan nanti sama warga ngapain ya. Tiba-tiba semangat untuk istilahnya itu berbakti kepada kampung. Betul. Itu bukti perubahan yang warga inginkan. Artinya perubahan di sini bukan perubahan untuk yang lain-lain, untuk mengembangkan, mudah-mudahan katanya Pak, siapa tahu wilayah itu jadi percontohan untuk kelurahan sekelurahan itu jadi percontohan gitu. Wow. Terima kasih ya buat warga semua. Oke. Saya apresiasi sekali. Oke. Sedikit lagi coba diulas
Pak RW, bahwasannya kemarin pelantikan itu kan berserta RT dan jajaran, Betul, ya? betul. Jajaran pengurus RW ya. Ada apa saja jajaran pengurus? Kemarin kita sempat pengenalan siapa-siapa saja. Minta saya untuk dipertegas kembali dan untuk apa jajaran ke depannya itu? Iya, oke, dari kepengurusan saya itu ada bendahara, sekretaris, seksi pembangunan, dari Bu PKK-nya juga ada, dari seksi agamanya juga ada, sehingga itu akan mencetuskan program-program yang walaupun lambat tapi nanti terbukti di wilayahnya sendiri. Jadi saya tidak muluk-muluk untuk memberikan program. Yang penting satu selesai dan ada bukti. Kalau kita perjalanan misalnya ya ke Leuwi Panjang itu cukup 2 jam. Saya pergunakan 3 hari. Oke. Tapi ada bukti saya nyampai ke Leuwi Panjang. Artinya seperti itu, Bing. Kalau orang Jawa bilang alon-alon asal kelakon. Nah, itu. Kalau untuk Kampung Melati naon ya bahasanya ya. Pokoknya kita Nu penting mah ya bukti nawe ke urang gitu. Kapendak berarti Kampung Melati punya slogan artinya bahwa nu penting aya bukti jangan Aya bukti nah ke warga Kampung Melati gitu. Sekali dari bukti apa yang memang pengen diciptakan untuk kampung warga? Untuk Kampung Melati. Buktinya itu ya kalau sebenarnya sederhana sekali yaitu silaturahmi yang dipererat lagi sama kita. Sehingga itu suatu pondasi segala kegiatan dengan silaturahmi itu buktinya sekarang terbukti nih. Dengan silaturahmi yang baik sehingga terlahirlah kekompakan. Jadilah lapang ini. Seperti itu, Bing. Nah, sekarang ke lapangan ya dan kita bertempat sekarang di sini. Betul. Tolong ceritakan sedikit. Apa-apa saja yang akan menjadi fungsi ruang dan tempat ini? Oke, saya jelaskan. Awalnya ini lapang sebetulnya saya dibisikin oleh seksi pembangunan. Mana? Seksi Coba pembangunan. seksi pembangunan berdiri. Pak Sofian, tepuk tangan buat Pak Sofian. Oke, terus? Katanya di sini ada salah satu lahan yang kita bisa bangun yaitu sarana untuk warga, yaitu jadi media ya. Otomatis jadi media di mana kegiatan warga apapun dengan kondisi lapang seperti ini bisa dilaksanakan. Secara kebetulan saya sudah terinspirasi dari sebelum jadi calon. Ini bagus nih untuk sarana warga RW 02. Sehingga pelan-pelan saya mulai mencari yang punya rumah ini. Nah, secara kebetulan setelah jadi RW, saya dibisikin oleh Pak Epi. Oke, saya laksanakan dan saya buktikan untuk bawahannya melapor ke saya sehingga saya terjun ke sini dan secara kebetulan ketemu dengan adik saya, Medi. Bukan Pak Medi ya, maaf. Yadin. Ya. Kata saya tuh, Din, tolong, kayaknya kenal lah kamu dengan yang punya rumah. Kenal sekali, dengan responnya cepat, langsung dia WA, langsung dia telepon, dan ada ucapan dari yang punya rumah, selama itu dipergunakan oleh warganya, mangga pakai. Sehingga langsung terjun. Itu dalam 2 jam lah, kurang lebih prosesnya. Siapa kalau nggak salah namanya Dr. Tio ya? Dr. Tio, terus ada Bu Wiwi, yang satu lagi Pak Wowo deh kalau nggak salah. Ini 3 orang bersaudara yang punya lahan ini. Dan mereka menyetujui untuk kepentingan Alhamdulillah warga. menyetujui dan semuanya berkat doa dari warga, dari kepengurusan masjid di sini, segala dilancarkan alhamdulillah. Terima kasih Dr. Tio, Dr. Pak Wowo dan keluarga ya. Jadi warga-warga di sini bisa hangat berkumpul ya keluarga ya. Insya Allah akan dirawat sama saya ini lahannya, Dr. Tio. Singkat lagi, terus ada kantor di sini. Nah, ada kantor. Saya nengok ini ke si warna biru. Oh, yang ini dulu, yang biru ya, sejarah ya. Terucap dari waktu ada pilkada di sini, sehingga datang pemuda lama ke sini, tapi orangnya udah tidak di sini, berdomisili, tapi mungkin KTP atau segala macam masih di sini. Sebut sah pemuda lama. Sebentar Ratu nih, maksa setik-setik. Yang dicarekan ku Pak RW. Kan proses pertama dicarekan ya. Terus nah, dia panggil saya nih. Biasa si Jangung Gede Donden dengan Babas. Bas tolong berdiri, Mas. Bas. Nah, kan kesebut saya oke Bas. Tolong berdiri, Bas. Tapi mohon maaf ya, walaupun Anda donatur, saya duduk disuruh duduk di bawah. Oke, itulah terus bukti kekompakan kita.
Panggil ke saya di situ. Saya lagi duduk di bawah tenda biru. Pak RW kesini, ada apa? Dibabas aya aluminium, cina. Kusen, gitu. Kela di mana? Iya di dia pantas ya. Asap piraku cina di tenda biru pakai aluminium pantas ente. Ngalieu ke dia saya. Ada bangunan yang mau amruk. Yang punyanya Pak Hadi. Mana Pak Hadi? Mana Pak Hadi? Nah. Saya diceritakan Ceritakan. Pak Hadi asap piraku tengah dukung saya cik teh. Cik iya orang injem ke saya. Embung jadi sini dicarikan pamajikan. Ada nggak istrinya? Ada Bu Elis bener Bu Elis. Mana Bu Elis? Awas ya. Terus. Insya Allah ikut pemimpin soleh mau nyarekan gitu kan. Ya tentunya ada cara-cara lain sehingga ke saya enak, ke pihak yang punya rumah juga enak, akhirnya bisa kerjasama. Dan besoknya demi Pak RW oi mangga diangge. Sahur Bu Elis sareng Pak Hadi teh gitu. Dia ngobrol jeung sana sih ya kita fokusin nanti saya. Kela orang mikir duit di mana? Iya, kudu ngabangun gitu kan. Karena belum ada sama sekali. Belum ada. Jadi alhamdulillah ya dengan semangatnya warga dan ya itu suatu kekompakan yang harus kita bina dan harus kita jaga dengan solid. Jol ti B ti A ti D ti C segala macam ti saya yeuna ti ieu segala macam segala aya itu bahan teh gitu kan. Saya jadi bengong, terharu, bahagia. Sampai kalau konsumsi itu udah ngantri lah yang ngasih. Cek saya teh sebagian ibu mah isuk lah tong ayeuna wareg kabeh cek teh apa ieu mah. Pak Badru juga terlibat. Ngaliwat segala macam, juga ibu-ibu pengajian ada segala macamnya. Alhamdulillah semua terjadi. Inilah yang saya tulis. Kantor RW 02 ya, Kampung Malati Bangkit. Kelurahan Margasuka. Oke, yang di dalamnya ada Kampung Melati Bangkit, terus ada Karang Taruna, ya, ada Posyandu, ada PKK. Ya. Ini jadi secara efektif nanti diperuntukannya untuk mobilisasi. Semua, jangankan untuk yang hubungannya dengan keorganisasi, itu untuk warga juga. Untuk warga? Iya, apabila memerlukan untuk ngobrol atau tidak di rumah, maaf ya, di rumahnya tidak ada ruang tamu, maka saya kasih. Kalau untuk menerima tamu di kantor RW, saya kasih untuk warga. Gitu ya. Dan yang pasti secara administrasi, kesekretariatan dan lain-lain jelas. Jelas. Karena saya berdiri di sini secara kebetulan dulu ada yang ngomong ke saya, KRW nu anyaro bakal jauh rek minta tanda tangan teh. Cantang tuh buka gerbangna gitu kan. Dan saya berpikir dan berdoa cek Ustaz mah kamari sabar jeung kudu salat cenah. Di insyaallah dikabul. Jadi ku ayana kieu teh saya jadi rajin pengajian gerebing. Iya, alhamdulillah. Cek mito mah ya hijrah cenah minatu abdi gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi sedikit menyenangkan warga mungkin dengan adanya saya. Dan saya betul-betul ikhlas, saya jadi berubah banget gitu. Bawang lah saya yang kudu dijelaskan. Kan baik teh mah terbuka, ulah ditutup-tutup gitu. Oke. Terus di samping di depan kantor kita juga punya lapang sebetulnya. Nah, itu kan udah terlihat ya. Tadi dipakai tahu nggak? Dipakai apa? Senam ya? Senam ini hungkul. Jadi Allahu Akbar, mama gerak nyebut ini teh saya. Tapi tanagana leuwih ti bapak-bapak ulah salah. Iya, tadi pagi ya. Iya. Bagus, nanti videonya adalah. Tolong disisipkan di channel ini ya untuk kegiatan kami. Jadi poinnya Pak RW sekarang sudah sedikitnya menciptakan ini. Betul. Sebagai langkah dan ruang untuk warga. Iya. Untuk secara administrasi disiplinnya ada kantornya. Iya, betul. Kumpulnya ada balai-balainya. Iya. Untuk beraktivitas juga ada lapangnya. Betul. Jadi kita bisa untuk manfaatkan itu semua artinya ya. Iya. Oke. Pak RW sebelum panjang saya mau tanya ke sebelah Pak RW. Sekretaris nih, kepada sekretaris Bapak. Iya. Ya, kepada sekretaris. Ini karena penting. Ini kaitannya dengan ke depan warga tertib akan segala hal. Terus warga juga perlu tahu apa-apa saja yang sekiranya memang menjadi persiapan RW 02 dari sisi administrasi. Bisa Pak Budi sedikitnya, karena Bapak sekarang punya kantor. Punya kantor artinya warga tidak sulit untuk menjangkau.
Ya. Kira-kira bagaimana Pak Budi mungkin menanggapi adanya kantor, terus sekarang dengan warga bisa dekat? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempet kaget nih saya nih. Kaget. Ya, karena pasti sehari-hari Bapak bakal kaget lah. Iya. Kenapa? Kalau dipikir sama saya, yang terdahulu secara mekanisme dengan satu pintu. Ya. Tapi kalau sekarang, kalau saya lihat untuk pengurusan administrasi udah open bar, ya. Terbuka ya? Terbuka. Kenapa? Mungkin untuk saat ini saya sudah komunikasi dengan Pak RW untuk segala sesuatu administrasi kita benahi, ya kan? Dalam arti kita benahi mana yang kurang, yang bagus kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki. Nah, alhamdulillah Pak RW sendiri berkata kalau yang katakan untuk menandatangan itu sangat sulit, kalau sekarang sudah terbuka karena udah ada kantor RW. Karena 24 jam Pak RW ya? Oke. 24 jam untuk warga kantor RW 02? Betul. Oke. Sementara Pak RW sendiri kalau seandainya warga sendiri mau minta tanda tangan, tinggal tunggu aja di sini. Karena dia sering tidur juga di sini kan gitu kan. Gitu. Karena dia sendiri kalau saya lihat minimal itu dia pulang PRW itu jam 2 pagi minimal. Cuman saya pikir kalau misalnya PRW sampai jam 2 pagi cuma ngekepan pemajikan gitu kan. Iya. Nah, jadi untuk warga sendiri kalau untuk dari segi kepemerintahan, udahlah nggak usah khawatir. Saya rasa kita benahi administrasinya seperti apa, mungkin nanti secara internal kita akan rapat dengan para RT. Bagaimana nanti mekanismenya untuk kita benahinya. Yang jelas pada intinya untuk penandatangan nggak usah khawatir. Ya, karena PRW sendiri 24 jam. Saya juga bingung kalau misalnya 24 jam ngekepan pemajikan eta gitu kan gitu. Ya, jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan ke kita. Ya, oke, baik, terima kasih. Artinya memang secara administrasi kita sudah terbuka tadi dibilang sama Pak Budi, dan ini kesempatan buat warga untuk setiap waktu dan setiap saat pun bisa akhirnya untuk berinteraksi dengan pemerintahan RW. Bisa. Ya. Ya tanpa misalkan PRW ada halangan, saya juga 24 jam untuk pintu kan gitu kan, 24 jam. Tapi kalau lihat kondisi, ya saya juga perlu istirahat kan gitu kan. Jadi pada intinya warga juga harus bisa melihat harus bagaimana, harus jam berapa, tergantung dari keperluan sendiri warga kan gitu kan. Misalkan warga sendiri butuh misalnya jam 7 pagi, kita lihat juga kan gitu kan. Apakah ada RT, ada RW-nya, atau misalkan ada saya. Kalau misalkan salah satu ada ya silakan aja kan gitu kan. Jadi tidak tutup kemungkinan untuk para warga mau jam berapa aja silakan aja kan gitu. Baik. Okay. Dari baru kontak kantor juga menyediakan call center ya, yang sudah tertulis di kantor tersebut ada nomor humas di situ. Kalaupun misalnya berhubungan langsung dengan WhatsApp pun bisa seperti warga ya. Bisa. Karena kita sendiri kebetulan dari grup RW sendiri sudah ada grup ya. Jadi jangankan dari humas saja, mungkin dari para RT juga kalau memang tuh ada apa-apa silakan aja ngechat di grup itu, mungkin kemungkinan besar akan kelihatan. Oke, sekarang saya jadi penasaran nanti ke RT. Tapi sebelum ke RT, saya mau tanya satu jajaran lagi yang ini penting dan vital ya, berkaitan dengan masalah RW ke depan dan RW sebelumnya. Maksudnya langkah sebelumnya. Ini Pak Ana, punten. Pak Ana adalah Bapak yang bertanggung jawab di keuangan ya. Tadi sedikit bercerita ya bahwa pas di saat pemilihan terus ada langsung reaksi warga yang akhirnya nyambung ke masalah keuangan gitu. Bahkan Pak RW ngeluh tadi ya, alah sia, sana naon orang. Itu gimana Pak Ana ceritanya, dan bagaimana langkah Pak Ana sebagai Menteri Keuangan untuk RW 02? Pak Ana. Oke, iya. Terima kasih kepada host atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya juga merasa kaget pertama ya, diberi tanggung jawab yang berat lah masalah keuangan. Abot Kang. Terus sewaktu kita mulai membangun ini ya kerja bakti, minimal kan itu istilahnya ada masa makanan, terus
berlanjut ke masalah ada pasir. Pertama saya kaget juga, wah ini dari mana nih uangnya? Takutnya pas saya dilantik ada tagihan gitu. Ternyata ini dari donatur semua. Oh iya. Pertama sih saya sempat kaget, waduh saya baru berjabat nanti banyak tagihan-tagihan kayak pasir gitu. Kayak ini ternyata pas saya dengar-dengar emang ini dari bantuan semua pada donatur yang peduli terhadap lingkungan kita ini gitu. Dia tidak ada tagihan. Iya. Oh, tagihan berarti kapan? Alhamdulillah tidak ada mungkin. Tidak ada ya. Iya. Untuk saldo mungkin sebelumnya emang nggak ada yang ini ya. Cuman untuk peralihan dari RW kemarin saya terima dan ditandatangan di kelurahan dan banyak saksi saya terima itu sekitar 1 juta Pak Adi. Itu ya. Iya benar, warga harus tahu bahwa kita itu dimodali sebesar berapa? 1 juta rupiah. Untuk mungkin rencana saya dan mungkin saya dibantu sama Bapak Wagi ya untuk keuangan ya. Oh ada Bapak Wagi? Ada Bapak Wagi juga berdua ya. Soalnya biar masalah keuangan mesti teliti lah ya. Ada kontrol antara saya dan Pak Wagi. Mungkin untuk kedepannya saya rencana masalah keuangan mungkin kita kan belum mendata semua mungkin aset yang akan masuk ke kita dan mungkin dari RT juga. Mungkin nanti kedepannya kita akan merencanakan masalah keuangan atau pembagian istilahnya untuk seksi yang membutuhkan. Mungkin nanti kita akan berbicara lebih dalam lah dengan pengurus yang lain. Gimana baiknya apa dengan istilahnya presentasi atau gimana untuk pembagian tiap-tiap seksi yang istilahnya membutuhkan misalkan masalah untuk sampah, untuk pekerja sampah, untuk hansip dan mungkin ya untuk lain-lainnya mungkin nanti yang kita bahas selanjutnya. Artinya Pak Ana bakal kontrol mana yang lebih prioritas di atas kepentingan masalah keuangan. Mungkin gitu ya? Kita akan mendahulukan mana yang urgensi dalam memerlukan dana tersebut gitu. Boleh tepuk tangan buat Pak Ana, Menteri Keuangan kita. Mudah-mudahan memang Bapak akhirnya bisa lebih memprioritaskan kebutuhan warga yang sebetulnya apa insya Allah, sih? Itu yang saya utamakan, insya Allah saya akan berusaha seperti itu. Sekali lagi yang pasti nggak ada tagihan ya. Sampai saat ini belum ada tagihan ya. Alhamdulillah. Semoga tidak ada. Luar biasa. Terima kasih Pak Ana. Itu sudah melengkapi kita ya, bahwasannya memang kepengurusan RW 02 pasca pelantikan artinya sudah dianggap siap lah ya untuk wargana gitu ya. Pak Tutang. Udah siap lah ya untuk istilahnya mengurus warga ke depan. Administrasinya oke, keuangannya sudah punya strategi kalau saya bilang. Ya, saya sedikit mau minta komentar Pak Ujang sebagai penasehat ya, Pak Ujang yang memang sudah mengikuti dari sebelum pelantikan sampai pelantikan dan 100 hari ini menuju kerja ya, 100 hari pasca pelantikan. Pak Ujang melihat sekarang enak kumaha ningali Pak RW. Bapak sebagai penasehat kumaha Pak? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi grogi gugup ya. Ningali kaget jika Pak Sekretaris, Pak Bendahara kaget. Luar biasa. Begini, kalau saya selaku penasehat, alhamdulillah masih dipercaya ya. Ini suatu apresiasi bagi kepengurusan RW Kang Oi, di mana dengan hashtagnya Kampung Melati Bangkit KMB, saya tercengang ya. Sebagai yang dulu memang udah 2 periode di sini, belum pernah seperti ini karena mungkin inilah yang saya lihat jati diri Melati yang sesungguhnya. Iya, ini jati diri yang sesungguhnya. Dulu sempat hilang. Nah ini kembali lagi kepada masalah sifat gotong royongnya kelihatan, guyub, uyunan. Yang tua dihargai oleh yang muda juga adab. Nah ini saya lihat adabnya jauh berbeda. Adab, sopan, santun itu kelihatan. Jadi menghargai yang tua, menyayangi yang muda itu kelihatan dari yang pengurusan ini. Yang sebelum dulu saya sendiri mengakui, cuman betul belum begitu guyup seperti inilah. Saya sangat apresiasi, bangga sekaligus kepada kepemimpinan sekarang Kang Oi dan kawan-kawan ya, yang memang saya lihat sangat kompak,
dan ini menimbulkan kembali lah saya tadi ulang-ulang ya, jati diri kembali Kampung Melati yang tadinya kan sudah dibahas. Jika bakal Kampung Melati ya udah tahu ya dari mana asalnya, dari episode yang kedua ya. Iya. Ya itu dari sejarahnya dengan ada bus Melati Jaya jadi Kampung Melati. Nah itulah yang Pak Ganda, kita terima kasih. Kemudian saya juga ada tokoh-tokoh di sini masyarakat yang masih peduli. Kalau yang sudah tidak peduli mungkin akan acuh ya. Tapi sekarang guyup, kelihatannya guyup. Anak-anak muda nih seperti Kang Babas, Kang Donden itu merasa terpanggil. Padahal beliau tuh sudah aktif ya, aktif di luar ya. Tapi itulah luar biasanya. Jadi merasa terpanggil. Nah ini saya lihat kembali lagi. Semoga menjadi kokoh kembali, menjadi satu kesatuan seperti sapu lidi lah ya, kuat gitu. Kuat. Iya. Kalau satu Kang Oya aja nggak akan kuat. Tapi ini banyak. Ya, Kang Oinya satu, pendukungnya banyak. Nah, terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Pak Ujang. Pak Ujang berarti melihat di sini adanya reaksi yang positif di awal, bahwasannya sekarang sudah muncul lagi bibit-bibit jati diri kita. Gotong royong mulai tercipta lagi. Terus adanya interaksi dari ibu yang paling tua sampai anak cucu bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini guyup ya. Pak Ujang, saya boleh ke Kang Badru ya. Sebagai tokoh agama. Assalamualaikum. Ustadz Badru. Tepuk tangan boleh buat Ustadz Badru. Amin. Yang selama ini selalu mendoakan kita dan selalu memantau kita, mengevaluasi gesolacan. Gitu ya. Sudah harcan kan gitu Pak Badru ya, saya lihat ya. Pak Badru, dan kita juga bisa lihat di sini yang namanya perubahan yang tadi Pak Ujang bilang. Bahwasanya warga teh meni asa layeut jeung haneut. Ya, Pak Badru sebagai tokoh agama yang saya tahu gitu ya. Bagaimana menanggapi kondisi yang sekarang, Kang? Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bangga dengan kepemimpinan sekarang lah. Biasanya kalau di masjid itu paling banyak lah 16-17 orang. Alhamdulillah sekarang pengajian, salawatan malam minggu, malam Jumat penuh masjid. Bangga sekali saya. Maka itu kewajiban semua, itu masalah ibadah ya, menuntut ilmu kewajiban semua itu manusia masyarakat. Tapi alhamdulillah saya pernah ngajak. Nggak pernah ayo ke masjid ngaji, nggak pernah. Tapi alhamdulillah sekarang kepengurusan Kang Oi dipimpin sama Kang Oi sama pengerengan, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala yang kita usahakan, doa kita tiap malam Jumat, tiap hari, segala yang dicita-citakan oleh kita bisa tercapai. Allah meridhoi, mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan Kampung Melati bangkit dengan slogannya, mudah-mudahan dilancarkan semuanya, segala cita-citanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Aina siapkan masyarakatnya. Udah ada program dari Pak RW, anak-anak jam 6 sampai jam 8 jangan sampai ada ngumpul di luar. Alhamdulillah, saya nggak nyuruh, nggak. Semua sebagai ustadz diarahkan, kalau nggak pernah. Ustaz disuruh seperti yang ceramah, kok bahasa masalah nggak pernah. Tapi alhamdulillah itu yang peduli Ustaz ya, Pak RW-nya baru bahas soal RW. Jadi kan kepimpinan RW itu berat katanya. Jadi tanggung jawabnya jadi RW itu jadi di akhirat itu bakal ditanya kepemimpinannya gitu. Jadi alhamdulillah jadi pemicu buat Pak RW, pemicu. Jadi masyarakatnya benar-benar tanggung jawabnya berat, memimpin masyarakatnya. Amanah, mudah-mudahan Pak RW amanah, istiqomah lah. Istiqomah mendukung. Alhamdulillah sekarang kalau dibilang ulama dan orang maro udah bersatu, mudah-mudahan jangan jadi slogan. Alhamdulillah untuk kedepannya kita sama-sama lah bareng-bareng masalah pengajian, ibadah bareng-bareng. Untuk kemajuan daerah Islami lah maksudnya. Iya, ulama dan umaro sekarang sudah tercipta di RW 02. Oke. Kalau Pak Badru melihat reaksi warga, bagaimana? Alhamdulillah masyarakat kagum-kagum dengan kepengurusan sekarang, supaya kumpul-kumpul, bukan kumpul di sini aja, di masjid kumpul berjamaah Jumat semacamnya, masa musyawarah bareng-bareng gitu enak. Jadi kan ngobrol-ngobrol masalah ke depan, jangan lihat ke belakang lah, majulah ke depan sekarang. Jangan bekang, jangan kejelekan yang ke belakang jangan diungkit-ungkit. Udah aja maju ke depan. Sebab kalau bilang yang kejelekan orang yang ke belakang itu nggak ada manfaatnya.
Itu ke depan bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa RW yang sekarang itu mampu membuktikan apa yang kita lakukan untuk ke depan. Alhamdulillah sekarang kantor RW, lapangan, kan kemarin di mana orang anak-anak kita mau olahraga nggak bisa. Sekarang alhamdulillah dengan doa dan dukungan orang semua kita semua bisa dijawab ke Allah Subhanahu Wa Taala yang punya ridho memakai tempat ini buat ibadah kita, buat kegiatan keagamaan bisa di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala yang diciptakan Pak reng-rengan RW semuanya terlaksana lah. Iya, alhamdulillah. Melatih bangkit betul-betul lah. Jangan jadi slogan gitu. Iya. Terima Bang kasih. Badru, tapi kita kan sehari-hari Pak Badru bilang bahwa memang wah enak warga reaksinya luar biasa ya. Sampai saya melihat RW 02 masih gak asah jatuh ae. Ya, mus tuang segala macam. Eta ngaliwat we Pak Badru nyali rata. Alhamdulillah itu rezeki. Ada aja benar rezeki itu. Mungkin sampai sekarang besok mungkin kerja lah. Mulai kan hari terakhir sekarang mudah-mudahan ke depan paling malam-malam ngeronda paling ngeronda. Tapi sekarang mungkin ada kalau ada acara gede baru. Sekarang makan ada masih karena maksudnya bunga ya, dia yakin alhamdulillah. Seperti saudara-saudara juga kirim tumpeng itu kan berarti bunga teteh. Keluarga Bapak Wahid tadi kirim tumpeng alhamdulillah sambil kita berdoa kepada Allah alhamdulillah rezeki mah kurang kopi urang ngopi teka pae saling di dia jual datang pisang kopi alhamdulillah ya rezeki Allah bawa ya mudah-mudahan suatu perawalan yang baik itu rezekinya banyak wae saya ke sekolah datang kopi datang itu alhamdulillah mudah-mudahan lah untuk kedepannya gitu rezeki kita banyak di segala rupa. Contohnya sekarang Kesi kemarin kan beli kan dikasih tinggal tunggu aja datang. Alhamdulillah malam ini juga ada kesi katanya buat ini semuanya alhamdulillah mudah-mudahan yang ngasihnya itu tambah rezekinya ditambah usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz baru saja menanggapi sekaligus doa setiap percakapannya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Saya nanti akan tanya nih kepada ibu kita lah di Kampung Melati Bangkit ya yang memang paling tidak punya doa yang dalam, terus mungkin punya khawatir juga yang dalam, ya tentang warga kita, karena orang tua kita ini memang sudah tahu sejak lama bagaimana sih perjalanan Kampung Melati Bangkit, Kampung Melati ini, Nin bagaimana Nin melihat ya. Nanti kita akan lengkapi komentarnya dengan jajarannya. Tapi Nin sampai saat ini bisa melihat Pak RW dan warga. Bagaimana Nin melihatnya? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepuk tangan tuh buat Nin. Sebetulnya pertama-tama Mama ya sebagai orang tua merasa sanksi lah terhadap anak kita. Walaupun sudah punya anak yang gede, tetap bagi Mama kan masih anak. Iya. Aduh anak saya ini jadikan pemimpin, apakah bisa atau enggak gitu ya? Iya. Hariwangnya mah. Setelah dianya waktu itu hari Kamis bilang sama Mama, mau bikin kantor RW. Aduh Mama teh curhat Mama kita besoknya nih. Waktu hari Jumat Mama bade ngawitan cenah ngabangun naon cek Mama teh. Ya Allah Mama teh kan jarang keluar, cuma berdoa terus ya bagi anak Mama gitu ya, supaya semua yang mengasih partisipasi kepada AA semoga selamanya untuk kedepannya juga gitu ya. Ternyata waktu Mama lewat kini, ternyata ini bangunannya gitu malam-malam malah karena kalau siang Mama kan jarang keluar. Waktu itu ada anak yang jauh datang, Mama pengen lihat ini, jadi dijajapin gitu ke sini lihat ini. Tapi untuk ini tadi Bapak DKM telah membicarakan bahwa waktu malam Selasa sama malam Jumat sudah insya Allah lah udah bertingkat, tapi Mama merasa minta bantuan terutama kepada para RT
bahwa ibu-ibu untuk hari Rabu dan hari Selasa ada kegiatan. Waktu hari Selasa jam 4, waktu Rabu jam 1, supaya sama RRT semua dikasih semangat ya, untuk pengajian. Itu sebagaimana tadi telah dikatakan sama Bapak DKM, bahwa untuk mencari ilmu itu tidak datang sendiri kalau dia tidak berusaha. Maka sekarang diadakan tempatnya kan waktu itu. Maka dari itu ibu kepada RT semua minta bantuannya untuk kepada ibu-ibu yang ada waktu juga tidak ada halangan, diminta hadir untuk mengikuti acara tersebut. Insya Allah ya. Untuk itu sekarang ibu merasa bangga lah. Sekarang mah ibu teh memang anak, tapi sekarang mah ibu teh bapak kali ya. Iya, ada Pak RW, Mam. Iya. Bapak RW kali ya. Iya, betul. Betul. Ibu merasa bangga lah anak ibu. Moga-moga ya Allah, moga-moga anak ibu senantiasa amanah. Amin. Termasuk kepengurusannya. Iya. Moga-moga ya Allah memberkahi segala sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat RW 02 supaya RW 02 menjadi kampung melati bangkit. Sebagaimana telah diharapkan oleh Pak Lurah bahwa senantiasa moga-moga RW 02 menjadi percontohan. Amin. 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 Untuk sekian ya, terima kasih. Terima kasih. Moga minta doanya kepada anak ibu terutama karena menjabat ini bukan penjabat yang mudah-mudah. Itu lahir dan akhirat, dunia akhirat itu tanggung jawabnya berat karena walau seandainya jadi pengurus itu amanah mendapat pahala, tetapi jika pengurus itu tidak amanah menambah dosa. A'udzubillahi min dzalik. Moga-moga anak ibu bisa amanah termasuk keluarga dan semoga rakyat-rakyat yang ada di RW 2 ini supaya satu tujuan sebagaimana kemauan rakyat RW 2 yang dicita-citakan yang baik menurut Gusti Allah. Mungkin sekiranya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun. Wow, luar biasa Kampung Melati. Kita sudah baru saja mendapatkan dukungan dari seorang ibu ya, dan insya Allah dengan doa ini artinya itu menjadi kekuatan buat kita, Mam, buat warga umumnya dan khususnya buat pengurus ya. Mambo Jambo mi gusta, ale vale. Mambo Jambo mi gusta, ale vale. Mambo Jambo mi gusta, ale vale. Mambo Jambo